Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Nur Sabila dari semester 3 kelas A reguler dengan NIM 232401063. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia dan sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana Indonesia. Kodifikasi hukum pidana di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu, hukum pidana yang berlaku adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Hindi atau WVSNI yang merupakan adaptasi dari Wetboek van Strafrecht atau WVS Belanda. WVSNI diberlakukan sejak 1918 dan menjadi dasar hukum pidana di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, WVSNI tetap berlaku dan kemudian diubah namanya menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam perkembangannya, upaya untuk mengganti KUHP terus dilakukan karena dianggap masih mencerminkan nilai-nilai kolonial. Beberapa rancangan KUHP telah disusun sejak 1960-an. Namun baru pada 2022 RUU KUHP disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi undang-undang menggantikan KUHP peninggalan Belanda. Sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana di Indonesia. Unifikasi dan dualisme hukum pidana di Indonesia berkaitan erat dengan sistem hukum yang diterapkan selama masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda, hukum pidana bersifat dualistis. Artinya ada dua sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan untuk orang Eropa dan hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi. Hukum Eropa atau WVS diterapkan untuk warga Eropa, sedangkan hukum adat atau hukum lokal digunakan untuk pribumi. Sistem dualisme ini menyebabkan perbedaan perlakuan hukum berdasarkan golongan penduduk. Setelah Indonesia merdeka, semangat unifikasi muncul untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang terpisah-pisah. Salah satu langkah awalnya adalah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa hukum pidana berlaku secara umum untuk seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, dualisme dalam praktiknya masih ada, khususnya dalam penerapan hukum adat di daerah-daerah tertentu yang berpedoman pada hukum setempat. Namun secara formal, Indonesia mendorong adanya satu sistem hukum pidana yang berlaku untuk semua warga negara, yaitu KUHP. Nah, dalam konteks ini, upaya unifikasi terus dilakukan hingga akhirnya RUU KUHP yang baru disahkan pada 2022 yang dirancang untuk lebih mencerminkan nilai-nilai nasional serta mengakhiri dualisme sistem hukum pidana warisan kolonial. Kesimpulan dari sejarah kodifikasi, unifikasi, dan dualisme hukum pidana di Indonesia adalah bahwa hukum pidana Indonesia awalnya merupakan warisan dari kolonial Belanda melalui Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Hindia atau WVSNI yang kemudian diubah menjadi KUHP setelah kemerdekaan. Meskipun KUHP tersebut masih memiliki unsur-unsur kolonial, Indonesia terus berupaya mengkodifikasi hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Pada tahun 2022, RUU KUHP baru disahkan menggantikan KUHP kolonial. Kodifikasi dan dualisme. Sistem hukum pidana pada masa kolonial bersifat dualistis.
dengan perbedaan penerapan hukum bagi orang Eropa dan pribumi. Namun setelah merdeka, Indonesia berupaya untuk menghapus dualisme tersebut dengan menerapkan satu sistem hukum pidana yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Unifikasi ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan hukum bagi semua warga negara Indonesia. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.